Oke, bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai untuk menyimak cara mengisi form data yang kedua. Form data yang kedua ini merupakan output dari langkah kerja melaksanakan riset PR yang kedua, yaitu melaksanakan riset PR ya. Jadi di sini teman-teman bisa cek setelah tadi direncanakan risetnya, kemudian dilakukan risetnya ke lapangan, mengambil data, dan divalidasi dengan mengisi form ini. Jadi misalnya yang sudah teman-teman simak terkait dengan contoh di awal tadi, riset yang dilakukan terkait dengan OPR Pimpinan Pusat Aisyah dalam mengembangkan program nasional keluarga Sakinah. Kemudian sudah diletakkan juga definisi operasionalnya di bagian metode penelitian. Misalnya, sebelumnya teman-teman sudah simak, ini ada trust dari dimensi relational OPR, lalu indikatornya misalnya adalah integrity ya pertama. Nah, kalau sudah ada operasionalisasi konsep seperti ini, teman-teman tinggal letakkan atau isikan di form yang kedua. Jadi, di form yang kedua ini, komponen atau variabel yang pertama apa? Tadi ada trust. Kemudian indikator yang pertama dari trust apa? Tadi ada, oh ini jatuhnya malah di sini ya, nggak apa-apa. Integrity atau integritas. Nah, nanti transkrip datanya, karena logikanya dari operasionalisasi konsep ini teman-teman membuat instrumen penelitian. Jadi, sampai indikator ini adalah definisi operasional dari konsep riset yang dilakukan. Lalu di sini teman-teman merumuskan instrumen penelitian. Tapi memang instrumen penelitian ini tidak harus diisikan di dalam lembar ujian kompetensi kedua ini ya. Misalnya integrity. Apa yang ditanyakan? Pertanyaan pertama tentang integrity. Jadi teman-teman membayangkan punya pertanyaan imajiner di sini. Bagaimana misalnya ini bertanya kepada para pengelola pimpinan pusat Aisyah ya, bagaimana cara Anda mempererat atau melakukan atau gini berelasi dengan publik. Nah, ini pertanyaan umumnya. Untuk melihat apakah ada aspek integritas di situ. Nah, pertanyaan itu tentu saja kalau ditanyakan, kemudian direkam, begitu kan secara teknisnya, nah hasil rekamannya tentu saja ditulis di dalam lembar transkrip data. Jadi ini lembar transkrip data dari pertanyaan pertama integritas adalah misalnya bagaimana cara Anda berelasi dengan publik. Di sini tinggal kira-kira karena ini role play saja, jadi teman-teman bisa mengkomposisi sendiri datanya. Misalnya, oh, ini jawaban dari si narasumber atau informan penelitian ya. Saya biasanya akan menghubungi mereka terlebih dahulu via Japri sebelum memulai panggilan. Nah, ini misalnya. Jadi urutan transkrip data ini nomor 1 dan 2-nya itu dikembangkan dari kira-kira indikator yang pertama dari trust itu berapa pertanyaannya. Demikian juga untuk indikator kedua dan seterusnya. Jadi ini misalnya ada 2 indikator sudah diisi, lalu di sini masuk ke variabel atau komponen berikutnya. Misalnya setelah trust itu ada satisfaction misalnya ya, atau komitmen. Dilihat lagi my class-nya. Hal yang sama dilakukan nomor 2, indikator komitmen ini apa? Kira-kira dia menghasilkan pertanyaan apa? Lalu transkripnya ditulis di sini. Nah, ini adalah cara untuk mengisi form data yang terkumpul dari langkah riset PR yang kedua.
Yang ketiga adalah mengisi dokumen analisis data. Poin analisis data ini diambil dari form yang kedua. Jadi poin analisisnya apa yang pertama tadi? Trust. Maka tulis di sini trust. Oh, ini mohon maaf ya, saya membuat tabelnya ternyata tidak bisa langsung malah di sini. Jadi misalnya di sini trust. Kemudian bagaimana menuliskan poin uraian ini? Ini dilihat analisis data ini, hal pertama yang dilakukan dalam analisis data adalah reduksi data. Jadi dari data yang tadi sudah ditranskrip apa adanya, itu direduksi hanya diambil dari jawaban atau data yang terkait dengan masing-masing komponen atau variabel yang ingin diketahui. Kemudian yang kedua diinterpretasikan. Nah, hasil interpretasi dan kesimpulan atas interpretasi masing-masing poin itu ditulis di bagian uraian. Misalnya, setelah melihat ini misalnya indikatornya ada integritas, kemudian misalnya coba kita lihat di sini ada ketergantungan dan kompetensi misalnya ya. Ini ada kompetensi. Jadi ingin melihat mengukur trust atau tingkat kepercayaan publik terhadap organisasi dari integritas kepribadian atau karakter si pengelola dan kompetensi yang dimiliki. Nah, tentu saja tadi setelah ke lapangan dicari tahu poin integrity dengan beberapa pertanyaan, kompetensi juga seperti itu. Hasil jawabannya ditulis apa adanya di bagian transkrip data. Kemudian dianalisis tuh di sini. Hasil analisisnya diletakkan di sini. Misalnya, bagaimana hasilnya si trust itu apakah indikator integritas dan kompetensi dari pimpinan pusat Aisyah itu memang benar-benar sudah optimal ya. Jadi kalau jawabannya menunjukkan sudah bagus, ya berarti misalnya di sini secara kesimpulan ditulis bahwa misalnya ada dua indikator trust, yaitu integritas dan kompetensi. Nah, hasil kesimpulan atas interpretasi dua indikator ini seperti apa? Misalnya ditulisnya aspek integritas telah terpenuhi dengan optimal. Hal ini ditunjukkan dari ketepatan waktu yang diutamakan para informan dalam berelasi dengan publik, serta, nah ini tergantung poin-poin pertanyaannya. Ditunjukkan dari apa, itu dilihat dari poin pertanyaannya mengarah kepada apa. Misalnya, mengarah pada ketepatan waktu atau apa ya diarahkan di sini dalam berelasi dengan publik serta mengutamakan etika misalnya. Tadi karena misalnya si hasil transkripnya menunjukkan bahwa para pimpinan pusat Aisyah itu selalu menghubungi terlebih dahulu, menghargai kesediaan stakeholder publik dan seterusnya. Nah, itu bisa poin uraiannya diletakkan di sini. Itu untuk trust. Berikutnya juga untuk ini belum selesai ya. Ini berarti baru aspek integritas saja. Adapun aspek kompetensi ditunjukkan masih perlu ditingkatkan pada bagian latar belakang pendidikan misalnya. Hal ini karena berdasarkan data yang telah terkumpul, latar belakang para peranata humas atau praktisi humas atau PR officer di pimpinan pusat Aisyah belum sesuai dengan job description yang mereka lakukan. Misalnya itu bisa diletakkan di situ.
uraian dari analisis data berikutnya menyesuaikan. Misalnya untuk komponen komitmen itu bagaimana temuannya, dan untuk komponen satisfaction misalnya itu bagaimana ya. Jadi misalnya OPR ini terdiri dari trust, komitmen, dan satisfaction atau tiga, akhirnya akan ketahuan tuh. Ini misalnya kalau trust, aspek integritasnya sudah terpenuhi, tapi kompetensinya belum. Eh, Berarti, nah misalnya komponen trust pada OPR PP Aisyah dalam tadi ya mengembangkan program keluarga sakinah masih masih belum optimal misalnya. Kenapa belum optimal? Karena baru aspek integritas yang terpenuhi dari indikator trust, tapi aspek kompetensinya belum. Jadi masih belum optimal. Hal yang sama nanti berlaku untuk mengukur komitmen dan satisfaction. Jadi anggaplah misalnya dimensi relasionalnya ada tiga di sini ya. Trust, satisfaction, kemudian misalnya yang ketiga adalah komitmen. Nah, kalau tiga-tiganya terpenuhi dengan optimal, tentu jawaban dari rumusan masalah sederhana kan sudah bisa dibayangkan. Tadi rumusan masalahnya adalah bagaimana OPR PPA, Pimpinan Pusat Aisyah, dalam mengembangkan program nasional keluarga sakinah. Kalau tiga dimensi relasionalnya sudah terpenuhi, ya berarti jawabannya OPR Pimpinan Pusat Aisyah dalam mengembangkan program nasional keluarga sakinah sudah bagus. Atau kalau misalnya ada yang belum optimal, berarti misalnya jawabannya OPR Pimpinan Pusat Aisyah dalam mengembangkan program nasional keluarga sakinah masih perlu ditingkatkan. Nah, ini adalah instruksi atau teknik pengisian form analisis data yang ketiga. Selamat mencoba.